Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya masih akan sedikit mengulas tentang pembangunan rumah lantai 2 saya yang menggunakan ductable seperti ini. Karena ada beberapa teman juga yang masih bertanya-tanya baik tentang kekuatan, bagaimana kalau terjadi gempa dan lain-lain. Kemudian bagaimana kalau hebelnya hancur satu, gimana cara menggantinya dan lain-lain. Nah, ini mungkin saya sedikit mengulas hari ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ya buat teman-teman yang menonton video ini, bahwa disclaimernya yang pertama bahwa rumah ini adalah rumah milik saya sendiri, bukan rumah milik orang lain. Saya bukan pemborong atau bukan tukang atau bukan ahli bangunan, tapi saya hanya pemilik rumah yang hanya ingin berkreasi saja, mencoba hal-hal yang baru ya, melihat dari beberapa karya teman-teman juga di beberapa YouTube ya. Nah, jadi ini bangunan milik saya sendiri. Yang kedua, saya tidak pernah merekomendasikan atau mengajak teman-teman untuk membuat ductable ini dengan cara seperti saya ya. Silakan aja, ini saya hanya keinginan saya saja ya, tidak pernah mengajak, tidak pernah merekomendasikan untuk mengikuti apa yang saya bikin ini ya. Tapi tentu saya membangun ini banyak konsultasi dengan tukang bangunan dan juga tukang las ya. Oke, baik, itu teman-teman. Ini lantai bawah masih semerawut seperti ini. Ini yang sudah pakai plafon, pintunya juga masih sementara ya. Ruang tamu juga sudah di plafon. Saat ini memang bulan Ramadan, kemudian pekerja juga saya tinggal 2 orang atau sekali-kali 3 orang, sehingga memang untuk lantai bawah ini finishingnya agak lambat ya teman-teman. Ya maklum sendirilah, dananya sudah semakin menipis. Ini yang ruang tengah belum diplafon, baru selesai merapikan balok-balok gantungnya ini. Mungkin sebentar lagi minggu ini selesai diplafon ya. Ada ini untuk tangga ke lantai 2. Lantai 2 sudah siap huni sebenarnya, dan sudah ada barang ya. Sebelum ke kekuatan ke atas ya, saya ingin menyampaikan dulu. Yang pertama, saya mengomentari bagaimana kalau suatu saat ini hebelnya satu bolong. Saya juga masih bingung nih, yang menyebabkan bolongnya apa ya nantinya gitu, karena saya belum terpikirkan kalau bolong satu karena apa gitu. Karena ini hebel ini satu sama lain setelah duduk di relnya besi siku itu celah-celahnya itu dilem lagi memakai lem hebel ya, di rapat sehingga menjadi satu kesatuan ya. Nah, kalau kecuali mungkin kalau ditobros-tobros dari sini mungkin saja bisa jadi bolong satu gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk satu hancur, saya bingung hancurnya kenapa ya. Nah, kemarin juga yang bertanya, coba kalau ada gempa nanti direview. Kebetulan 2 minggu yang lalu berturut-turut selisih seminggu, Sukabumi ini sebenarnya rawan gempa walaupun intensitasnya kecil. Ini baru kena gempa 2 kali dengan kekuatan 5,6 skala Richter ya, walaupun mungkin hanya 5-10 detik. Dan di lantai 2, di lantai atas itu sama sekali tidak ada retak, tidak ada apapun ya. Termasuk sama sekali di sini juga tidak ada bekas-bekasnya ya. Karena memang ya bangunan yang lain juga sama seperti itu ya. Kemudian juga masih yang bertanya tentang kekuatan ini, kekuatan besi-besi ini. Bahkan, Bang, kenapa nggak ditambah pakai baja ringan? Kenapa harus pakai baja ringan? Justru baja ringan kekuatannya dengan ini lebih kuat ini, karena baja ringan mungkin nanti harus lebih rapat lagi
lebih boros lagi mungkin gitu. Ini sudah seminimal mungkin saya kira seperti ini. Nah kemudian ketika bangunan kena gempa, sebenarnya yang dijadikan dasar itu kekuatan bukan struktur atasnya, karena struktur atas itu bisa pakai dakcor, bisa pakai kayu, bisa pakai atau apapun lah, pakai multiplex, itu bisa pakai apa saja. Tapi yang menentukan kekuatan kegempaan itu adalah tiang-tiang ini aja, ya, tiang-tiang di lantai dasar. Ya, makanya untuk bangunan ini, ya, bangunan lama ini, saya suntikan sebanyak lebih dari 20 pondasi cakar ayam. Ini yang menjadi lama itu sebenarnya bongkar pasang membuat pondasi cakar ayam. Ya, makanya ini jadi agak ribet sebenarnya bangunan lama. Jadi mending bangunannya dari nol sebenarnya. Nah itu sehingga ke atasnya, apalagi kekuatan ini nih teman-teman sekalian, ya, besi siku ini semua dilas ke UNP. Kemudian ketika di sana itu kan ada balok, ya, ada ring balok yang juga ada besi behelnya, dan di situ dilas lagi ke besi behelnya juga. Setelah dilas, atasnya dicor lagi gitu. Jadi seluruh rangkaian ini yang dilas ini selantai 2 itu semuanya seperti membentuk jaring laba-laba, ya, jadi satu sama lain ini bersatu, sama halnya dengan kalau kita memakai dakcor, di mana di dalamnya kan ada rangkaian besi behel atau wire mesh. Itu kan juga sama seperti sarang laba-laba, kan seperti itu, hanya dibungkus lagi oleh coran. Kalau ini terbalik, jadi ininya menjadi dasar di bawah, tapi dasar ini menjadi kuat karena semua menempel ke setiap ada tembokan itu, besi sikunya dilas lagi ke besi yang ada di corannya, kemudian di bagian atasnya itu dicor lagi. Jadi selain rapat ke bawah, di atasnya kemudian lebih padat lagi karena dicor lagi bagian atas yang ada tembokan-tembokannya ini, ya. Nah itu teman-teman ya, saya sekali lagi menyampaikan mengenai kekuatan. Kalau kembali menanyakan kekuatan besi, silahkan teman-teman googling saja. Besi di luar ruangan, di alam terbuka, kena panas, kena hujan, itu berapa lama tanpa dicat atau tanpa di anti karat, ya, berapa lama. Nah ini juga sama, apalagi ini dicat, ya, di anti karat, teman-teman sekalian. Sama halnya juga dengan kalau cor biasa, ya, cor konvensional, itu kan di dalam juga ada besi behel yang dibungkus oleh coran, ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah ini berbicara kekuatan, bang, ini sudah apa aja di dalam. Ini sementara karena belum pindahan, baru barang-barang yang dari gudang saya pindah ke atas. Ini di sini sudah ada lemari-lemari, barang-barang, ya. Ini cukup. Di kamar juga. Ini di sini kemarin barang-barang cukup banyak. Ini di kamar juga sama. Ya, ini belum seberapa sebenarnya karena masih kosong, ya. Di kamar anak-anak juga seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti akan alat-alat band, ya. Di sini juga nanti akan ada kursi sofa, ya. Ya, ini kamar yang satunya juga sama, ini masih banyak kosong sebenarnya. Ini bebannya sudah lumayan sebenarnya, belum apa-apa. Dan ketika ada gempa, ya sama aja kemarin, tidak terlalu terasa goyangannya, goyangan sama saja dengan yang lain, ya. Nah ini dan di sini nanti, nah ini di luar di rooftop, ini berantakan, ya. Di rooftop di situ di pojok, ini nanti saya akan menyimpan tandon air atau toren 1000 liter atau 1 meter kubik nantinya, ya. 1000 liter di sini untuk air cadangan karena saya menggunakan pump sehingga harus kalau pump mati ada air cadangan. Nanti di sini nih
Sekarang belum ada karena memang bangunannya belum selesai gitu. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, kalau masih ada yang bertanya bagaimana sampai seberapa kuat ini menopang, sama saja sebenarnya dengan hampir kekuatannya dengan dakcor biasa. Karena saya membuat pondasi dan betonan-betonan tulangnya untuk menopang ini itu cukup besar. Coba teman-teman lihat ini nih, tebalnya ini berapa senti nih. Nih. Ini hampir lebih dari 50 cm nih. Kurang kelihatan ya. Nih, balok-balok gantung nih, teman-teman ya. Jadi saya sudah menambah kekuatannya dengan balok-balok gantung yang cukup tinggi nih, cukup tebal. Ini minimal 40 cm nih. Ya. Nah, seperti ini. Jadi yang sebenarnya yang menambah kuat itu ya pondasi dari bawahnya. Sekali lagi pondasi dari bawah, cakar ayam itu yang bisa menopang kuat baik dari gempa atau dari kekuatan beban yang nanti akan kita simpan di atas ya, di lantai 2 ini ya. Jadi bahkan saya tidak pernah merasakan di lantai 2 ini seperti lantai 2, karena sama sekali kalau kita angkut-angkut barang yang berat juga tidak merasa goyang atau tidak merasa seperti di lantai 2, seperti di lantai 1 saja ya teman-teman sekalian. Oke, baik, saya kira itu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang ini, karena memang saya ingin menjawab sekaligus beberapa teman ngoprek yang bertanya tentang hal-hal yang memang ya cukup banyak dipertanyakan lah. Mudah-mudahan ini juga bisa sementara menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya. Saya kira itu saja dulu ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Sekian dan terima kasih.